Halo guys, jumpa lagi di channel YouTube saya Yoel Sura. Kali ini kita akan belajar membahas soal-soal UTBK atau SBMPTN mengenai sel. Nah, secara umum di materi sel ini yang paling sering masuk ke dalam soal-soal SBMPTN itu yang pertama adalah soal tentang organel mitokondria, soal tentang organel lisosom, soal tentang organel kloroplas, serta soal mengenai pengangkutan atau transport zat melalui membran plasma. Oleh karena itu kita akan bahas satu persatu nanti guys. Nah, kita akan melihat dari soal yang pertama ini. Organel yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan proses transplantasi organ tubuh terdapat pada. Nah, di sini ada 5 option, ada lisosom, ribosom, mitokondria, membran sel, serta retikulum endoplasma. Nah, menurut kalian di sini yang mana sih jawaban yang paling tepat terkait pertanyaan yang di atas? Nah, titik kunci dari soal ini yaitu ialah organel yang menentukan keberhasilan, apa berhasil atau gagal transplantasi organ tubuh. Maksudnya bagaimana? Misalnya seperti ini. Simpelnya, misalnya ada orang yang mengalami kerusakan di hati, terus membutuhkan donor hati. Nah, ketika akan didonorkan biasanya nih terjadi penolakan dari dalam tubuh si penerima donor hati tadi. Nah, oleh karena itu kita akan mau selidiki siapa sih atau organel apa sih yang paling menentukan keberhasilan transplantasi tersebut. Nah, kalau kita lihat dari sini, lisosom ini memiliki fungsi yang erat terkait pencernaan intraselular, terkait fungsi fagositosis di dalam sel. Maksudnya fagositosis misalnya jika ada bakteri yang masuk dan atau benda asing yang masuk yang dianggap hal tersebut dapat membahayakan sel, maka lisosom ini akan bertindak mencerna benda-benda asing tersebut dengan cara mengeluarkan enzim lisosim. Kemudian ada organel ribosom. Organel ini memiliki fungsi dalam hal sintesis protein. Jadi di dalam sel ada ribosom bebas dan ada ribosom yang terikat pada retikulum endoplasma kasar. Kemudian ada organel mitokondria yang biasa dikenal sebagai pabrik energi, berfungsi dalam hal respirasi seluler. Next ada membran sel. Membran sel ini menjadi tempat untuk dilaluinya suatu zat apakah akan masuk ke dalam sel atau keluar dari sel. Dan yang terakhir adalah retikulum endoplasma. Ada dua macam, retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Nah, jika dilihat dari penjelasan tadi, yang paling tepat untuk soal tipe seperti ini adalah A. Lisosom. Nah, mungkin kalian berkata, kenapa ya bisa lisosom jawabannya? Nah, simpelnya gini. Nah, jika lisosom nanti ini menganggap organ yang akan ditransplantasikan itu sebagai benda asing, maka lisosom akan mencernanya sehingga terjadi penolakan dari dalam tubuh. Tetapi jika lisosom mengenalinya dan dianggap sebagai benda yang tidak membahayakan, maka proses transplantasi dapat berjalan dengan baik. Oke, saya rasa sampai di sini kalian bisa paham, guys. Kita lanjut. Nah, soal yang kedua bunyinya seperti ini. Pernyataan yang tepat mengenai mitokondria adalah, nah di sini ada 5 option, masih soal tipikal pilihan ganda. Ada opsinya merupakan bahan bermembran tunggal terdapat pada semua makhluk hidup. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus mengetahui terlebih dahulu ciri-ciri dari organel mitokondria. Nah, salah satu ciri-cirinya yang pertama, berfungsi sebagai tempat respirasi seluler atau biasa dikenal dengan pabrik energi, bermembran ganda, berarti terdiri dari 2 membran ya. Kemudian memiliki ribosom sendiri dan memiliki materi genetik berupa DNA sendiri juga. Jadi dia bisa bersifat independen. Nah, kalau kita lihat di sini merupakan bahan bermembran tunggal. Sudah salah kan teman-teman semua? Bermembran tunggal sudah salah. Kita lihat lagi. Merupakan badan berbentuk silindris, berfungsi untuk sintesis karbohidrat. Ingat, ada kata sintesis karbohidrat. Berarti ini erat kaitan
dengan fungsi organel kloroplas, melakukan fotosintesis sehingga karbohidrat bisa dihasilkan. Otomatis option B ini salah juga. Kemudian option C, tersusun atas dua membran, berfungsi sebagai penghasil energi. Nah, di kelas 12 kita mempelajari bahwa proses respirasi seluler nanti hasil akhirnya adalah ATP. Next. Berarti option C tadi ini bisa jadi ya. Kemudian organel berbatas sistem membran dan menghasilkan ATP. Di sini ada kata berbatas sistem membran, teman-teman. Jangan terkecoh. Option E terdiri dari kumpulan vesikel pipi yang berbentuk kantong berkelok-kelok. Ini lebih ke arah organel badan Golgi atau aparatus Golgi. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan kedua ini adalah option C. Nah, ini bentuk dari mitokondria yang tadi. Nah, jadi kalau kalian menemukan soal dengan tipikal organel yang berbentuk seperti kapsul, ukurannya ya, agak-agak lonjong dikit, kemudian di tengahnya ada lagi garis yang seperti ini. Nah, ini cirinya ciri-ciri dari mitokondria. Oke, sampai di sini dulu teman-teman semua. Soal tentang sel. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi yang lainnya.